Yo, selamat datang buat teman-teman belajar trading. Jadi di sore hari ini kita melanjutkan video yang kedua, yaitu kita membahas tentang saham timah seperti itu, saham tentang resource. Tapi ada satu tambahan lagi, yaitu saham buka. Jadi biar banyak gitu kan di pembahasan kita sore hari ini. Jadi apakah saham TIN, saham Antam, saham Medka, saham Inco itu masih menarik atau enggak? Seperti itu. Ya, sebelumnya buat teman-teman juga yang mau masuk ke grupnya belajar trading, di sini kita banyak diskusi. Jadi jangan terlalu banyak berekspektasi banyak-banyak buat teman-teman. Ya, mungkin memang ada saham-saham yang kita rekomendasikan di sini ada. Tapi buat teman-teman yang punya analisa sendiri jauh lebih bagus gitu sebenarnya. Itu yang mau saya bilang. Walaupun ya kemarin sempat banyak yang beli bagus, ada TNCA, sekarang juga masih naik 20% ya tadi ya. Kalau nggak salah hari ini juga 20% masihan dan saham banyak lainnya. Tapi teman-teman harus gunakan analisa teman-teman juga. Jangan sampai langsung membeli HK-HK kayak gitu setelah kita beritakan kayak gitu. Jadi gitu ya buat teman-teman. Nanti linknya bakal aku kasih di deskripsi. Jadi saham yang pertama kita bahas, telegramnya kita hilangin dulu. Saham yang pertama kita bahas ada TINS, di mana hari ini TINS dia naik dua tik atau 0,63%. Asing net sell 52 juta. Pembelian paling banyak CC Mandiri Sekuritas. Penjualan paling banyak ada LS dan juga ZP. Kalau kita lihat menggunakan broker summary-nya sendiri untuk TINS, dia diakumulasi sama bandarnya 1,375 billion. Penjualan asing hari ini dilakukan 0,064, sekitar 64 juta. Tapi secara keseluruhan asing distribusi masih cukup banyak seperti itu. Kalau bandarnya sih secara keseluruhan dia distribusi, tapi ya bisa lah mungkin dikejar kayak gitu. Kalau kita lihat menggunakan teknikalnya sendiri untuk teens, ya dia memang berpotensi untuk cup and handle kayak gitu di sini. Dia udah membentuk cupnya, ya mungkin dia menguji area support uptrend dia di sini. Bakal membentuk area handle. Ya mungkin dia udah harus mulai naik di sini. Ya semoga aja dia nggak jebol dari area 1530-nya seperti itu. Biar bisa terkonfirmasi cup and handle. Kalau seumpama dia jebol di 1700, dia bakal menguji area neckline dia di 1770. Jadi sebenarnya untuk teens perjalanannya masih panjang. Kalau kita lihat hari ini dia naik dengan volume yang ya standar-standar lah ya kita bilang. Kalau kita lihat bar chart di bawah nol semakin menipis. Ya kalau besok Teens naik, dia ya bakal membentuk golden cross kayak gitu. Buat teman-teman bisa dipantau aja hari ini Teens udah diakumulasi sama bandarnya, terus secara MACD dia juga udah mulai bagus. Tapi kalau seumpama dia besok turun, ya berarti MACD bakal mulai menjauh kembali dan bar chart di bawah nol bakal menebal. Seperti itu. Kuncinya besok harus jebol di 1600 untuk teens. Kalau mau membentuk golden cross. Kayak gitu untuk teens. Lanjut ke saham kedua. Di saham kedua Antam. Antam hari ini terkoreksi 2 poin atau turun 0,85%. Asing net sell 5,93 billion, penjualan paling banyak MG, pembelian paling banyak YP dan juga GR. Kalau kita lihat menggunakan teknikalnya sendiri, sebelumnya kita lihat broker summary-nya dulu. Untuk Antam dia didistribusi secara masif sama bandarnya 13 billion hari ini distribusi. Dan secara keseluruhan distribusinya sampai 100 billion. Cukup banyak dan asing juga secara keseluruhan distribusi juga 100 billionan seperti itu. Jadi mungkin dia masih bisa turun kembali. Kalau kita lihat ya seperti yang kita ketahui bahwa si Antam sendiri dia punya support kuat di area 2200. Ya mungkin harusnya dia bakal menguji ke situ dulu untuk lebih enaknya kayak gitu kan. Kalau seumpama 2200 tinggal kita lihat kembali tuh di review MACD-nya bagaimana, terus cara broker summary-nya bagaimana, apakah menarik untuk dibeli atau tidak.
Tapi seharusnya untuk Antam sendiri ya menarik dibeli kalau seumpama udah masuk 2.200 sekian seperti itu. Jadi kalau harga di 2.300 menurutku masih ketinggian kalau teman-teman mau beli. Kayak gitu. Ya kita lihat aja besok kalau seumpama IHSG turun dan Antam jebol 2.300-nya ya itu udah area-area menarik untuk dipantau oleh teman-teman. Hari ini volume sebenarnya kecil sih. Dan harusnya kalau kita lihat MACD dia membentuk dead cross kayak gitu hari ini. Dia membentuk dead cross di hari ini. Jadi seperti itu. Bar chart di bawah 0, terus garis biru udah mulai di bawah garis oranye. Seperti itu untuk Antam. Lanjut ke saham kedua, ke saham ketiga, maaf, di saham ketiga ada Medka. Medka hari ini turun terkoreksi 30 poin atau 0,86%. Kalau kita lihat asing net buy, YU, BK, ZP pembelian paling banyak, penjualan paling banyak IF, AK dan juga RX. Kalau kita lihat menggunakan broker summary-nya sendiri untuk Medka, dia didistribusi sama bandarnya hari ini. Dan secara keseluruhan, si Medka memang didistribusi. Kalau kita lihat asing masih rajin untuk akumulasi. Kalau kita lihat menggunakan teknikalnya sendiri untuk Medka, dia sebelumnya juga membentuk bullish flag seperti itu di sini. Dia naik terus di pertengahan ada downtrend dulu, terus dia jebol resist downtrend, dia masih naik lagi ya. Target sebenarnya di 3.600 dan ternyata udah menyentuh 3.600 seperti itu ya. Tinggal kita lihat di 3.600 si bandarnya mau apa, udah all time high juga seperti itu kan. Apakah dia mau membentuk all time high baru ataukah si Medka sendiri dia akan menguji support di 3.230-nya kembali. Seperti itu. Ya sebenarnya dia hari ini berada di area support seperti itu di 3.450 di sini nih. Dia ada resist resist lama dan sekarang menjadi support. Ya tinggal kita lihat kalau besok jebol 3.400 ya dia berpotensi ke 3.230. Seperti itu untuk Medka. Kalau seumpama dia jebol ke 3.400, menurutku dia belum menarik kembali. Mungkin bandar memang masih distribusi yang cukup banyak. Udah waktunya untuk taking profit seperti itu untuk Medka ya. Wallahu a'lam, kita tunggu aja kabarnya dan kita tunggu sinyal-sinyalnya apakah ada menarik lagi untuk Medka kita beli. Seperti itu. Lanjut ke saham berikutnya. Di saham berikutnya ada Inco, di mana Inco terkoreksi 1,5%, 1,05% maaf. Hari ini asing net sell 11 billion, penjualan paling banyak KZ, CS, YU, AK, wow. Pembelian paling banyak YP dan juga PD. Kalau kita lihat ya asing lawan retail seperti itu. Asing broker Sultan melawan retail YP, PD, CC. Kalau kita lihat menggunakan broker summary-nya sendiri untuk Inco didistribusi. Asing juga distribusi secara masif. Kalau kita lihat menggunakan teknikalnya, si Inco dia jebol area uptrend dia, itu yang pertama. Dia jebol area support dia di 4.800. Lalu dia kalau seumpama jebol dari 4.700, saya udah tidak bisa mentolerir lagi kayak gitu. Saya bakalan meminta teman-teman untuk memikirkan kembali apakah teman-teman harus cut loss ataukah teman-teman harus average down seperti itu. Tapi menurut saya bisa jadi dia kalau jebol 4.700, arah dia menguji support kuat berikutnya di 4.500, itu yang saya takutkan. Ya semoga aja si Inco tidak jebol dari 4.700 dia untuk berada di daerah yang aman kayak gitu. Kalau seumpama jebol ya target selanjutnya terlalu jauh seperti itu 4.500. Jadi gitu. Kalau kita lihat coba ya, perkiraan berapa persen dari 4.700 di sini. Nah ini dia 4% sampai 4.500, ya jauh banget gitu kan. Takutnya nggak bisa diangkat kembali. Walaupun ini support udah lumayan lama tidak diuji kembali. Seperti itu ya, harusnya dia nggak jebol dari 4.700 lah ya harusnya.
kayak gitu. Walaupun volume masih biasa-biasa aja, tapi dia kemarin udah membentuk dead cross. Jadi tetap hati-hati buat teman-teman. Saya belum ada sinyal kembali di Inco. Seperti itu buat teman-teman. Lanjut di saham berikutnya, di saham yang terakhir ada saham yang paling berbeda, yaitu Bukalapak.com. Kalau kita lihat hari ini asing net sell 18 billion, 18,44 billion. Pembelian paling banyak Credit Suisse CS dan juga JP Morgan BK. Penjualan paling banyak DX dan juga AK. Kalau kita lihat ya tekanannya masih banyak tadi tekanan jualnya. Kalau kita lihat menggunakan broker summary-nya untuk buka, dia masih didistribusi sama bandarnya. Sama asing dia hari ini didistribusi. Tapi secara keseluruhan dari segi bandarmologi atau dari segi asing dia masih diakumulasi. Kalau kita lihat menggunakan teknikalnya sendiri untuk buka seperti yang kita bilang sebelumnya, dia berada di area konsolidasi seperti itu. Konsolidasi dia rentangnya tinggi banget dari 655 sampai ke 760 kayak gitu. Waktu itu dia udah jebol 1 tick tapi ternyata dibawa turun kembali. Seperti itu. Ya dia harusnya bisa menguji lagi ke area 660. Kalau nanti masuk ke 660 beneran baru tuh kita pikirin apakah kita mau untuk beli ataukah kita wait and see dulu aja. Seperti itu ya untuk buka. Kalau teman-teman lihat di sini volume sebenarnya masih kecil banget hari ini. Ya mungkin buka mengikuti IHSG hari ini, IHSG turun, buka juga ikut turun. Bandar tidak melakukan apapun di sini. Makanya volumenya jadi kecil. Kalau kita lihat MACD dia di sini bar chart di bawah bar chart di atas 0 mulai menipis nih, mulai menipis. Garis biru mulai mendekati garis oranye, udah mulai melandai. Jadi tetap perlu hati-hati, bisa aja dia menguji ke 655-nya kembali. Seperti itu buat teman-teman. Jadi gitu untuk beberapa saham dari research dan juga dari Bukalapak buat teman-teman yang punya analisa sendiri, itu digunakan dengan baik-baik dan kita maksimalkan di akhir tahun ini. Apakah kita akan cuan atau kita akan cut loss lebih banyak, seperti itu. Jangan terlalu banyak beryuforia. Boleh beryuforia tapi tetap gunakan trading plan dengan baik. Gitu ya buat teman-teman. Semua yang saya analisa di sini disclaimer on. Buat teman-teman terserah mau bilang bang itu salah, terserah. Ya kita semua punya analisa dan analisa sifatnya subjektif. Seperti itu ya buat teman-teman. Kita akhiri video ini. Semoga besok menjadi hari yang menyenangkan buat kita semua. See you next time. Bye bye.